Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antara Online dalam segmen cerita horor. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman Mas Kirman yang juga mengalami gangguan makhluk halus di sekitar waktu Kunti. Sebelumnya, kami pernah menceritakan keangkeran waktu Kunti di video kami sebelumnya. Silakan kalian tonton ya agar tidak penasaran. Nanti untuk linknya saya bisa taruh di link description. Kejadian yang dialami Mas Kirman terjadi di daerah Jawa Tengah, tepatnya Bumi Ayu, Brebes. Mas Kirman tinggal di desa terpencil tepat di tengah hutan. Akses untuk ke desa Mas Kirman harus melewati hutan pinus yang lebat. Pada waktu itu, jalan menuju desa Mas Kirman belum diaspal, masih berbatu yang disusun rapi. Kabarnya, jalan itu dibangun hasil swadaya masyarakat setempat. Jam 8 malam, Mas Agus meminta Mas Kirman untuk membawakan motor Mas Agus ke rumahnya. Saat itu, Mas Kirman sedang main di rumah orang tua Mas Agus. Berhubung orang rumah tidak ada yang bisa bawa motor, jadi Mas Kirman yang diminta tolong untuk membawakan motor Mas Agus. Jam setengah 10 malam, mereka berdua berangkat menelusuri jalan yang di kanan kirinya hutan pinus. Mas Kirman membawa motor tepat di belakang Mas Agus. Dikarenakan Mas Kirman yang belum terbiasa mengendarai motor kopling ditambah dengan medan yang belum hafal, lama-kelamaan jarak antara Mas Agus dan Mas Kirman semakin jauh. Ketika melewati Watu Kunti, tiba-tiba Mas Kirman merasa merinding. Namun, Mas Kirman mengabaikan perasaannya dan tetap fokus mengendarai motor. Perasaan takut mulai muncul saat motor Mas Agus tidak kelihatan. Kondisi Mas Kirman serba salah. Mau ngebut belum hafal medan, gak ngebut ketinggalan jauh sama Mas Agus. Mas Kirman berusaha mengendalikan rasa takutnya dengan bernyanyi dengan suara keras. Anehnya, semakin lama bernyanyi, semakin merinding. Sampai di pertigaan jalan, keberanian Mas Kirman kian menciut, sebab jalan yang menuju rumah Mas Agus harus melewati kebun bambu yang cukup luas. Ditambah jalannya rusak. Jalannya itu seperti terowongan yang terbuat dari bambu. Kalian bisa bayangin kan seperti apa jalannya? Waktu itu sedang musim kemarau, sehingga jalan lumayan terang karena cahaya bulan. Kondisi itu tidak memberi keuntungan sedikit pun, yang ada malah menambah suasana menjadi angker. Jalan, karena pandangan Mas Kirman bisa lebih luas. Sudut-sudut dapuran bambu bisa kelihatan dari jauh, dan ditambah angin kencang menjadikan suasana menjadi semakin seram. Tepat di tengah kebun bambu, tiba-tiba motor Mas Kirman mati. Spontan Mas Kirman panik. Mas Kirman berusaha untuk menyelam motor, tapi motor tak hidup. Mas Kirman berteriak memanggil Mas Agus yang berada di depan. Namun Mas Agus tidak mendengar teriakan dari Mas Kirman. Saat motornya mogok, Mas Kirman banyak mendengar suara-suara aneh. Mas Kirman mendengar suara tertawa. Suara tersebut berlangsung beberapa menit. Lama-kelamaan suara pun menghilang. Dan terdengar suara orang berjalan yang diseret. Suara langkah kaki yang diseret dari kejauhan mengarah ke tempat Mas Kirman yang sedang mogok. Suaranya semakin lama semakin terdengar jelas, mendekati Mas Kirman. Mas Kirman diam sejenak, memastikan suara itu dan melihat ke arah sumber suara. Lama-kelamaan, suaranya makin kencang dan terus mendekat. Sampai suara seratan kaki tepat di depan berada Mas Kirman. Mas Kirman mengatakan pada waktu itu terlihat jelas sekali telapak kaki yang diseret. Jadi
ada jejak kaki diseret tepat di depan Mas Kirman. Badan Mas Kirman semakin gemetar, keringat dingin keluar. Kali ini Mas Kirman memutuskan untuk mendorong motornya. Sialnya, motornya nggak bisa didorong, seperti ada yang menahannya. Tapi masih saja belum bisa. Lama sekali Mas Kirman berusaha mendorong motornya, sambil berteriak memanggil Mas Agus yang sudah tidak terlihat di depan sana. Saking kesalnya, Mas Kirman menendang motornya dan duduk di tengah dengan nafas ngos-ngosan. Kalian bisa ngebayangin kan, motor mogok di tengah kebun bambu pada saat malam dan ditambah banyak suara-suara aneh. Amit-amit deh, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita ya. Ketika Mas Kirman sedang duduk sambil mengatur nafas, terdengar lagi suara orang ketawa di kejauhan. Disusul suara kaki diseret bolak-balik melewati Mas Kirman. Ditambah suara gesekan bambu yang cukup untuk menguji nyali. Akhirnya, setelah beberapa menit motor Mas Kirman bisa didorong, dengan sekuat tenaga motor Mas Kirman didorong sambil berlari. Setelah keluar dari kebun bambu, Mas Kirman berusaha menghidupkan kembali motornya. Dan apa yang terjadi? Sekali diselam motor langsung hidup. Tanpa pikir panjang, Mas Kirman langsung tancap gas mengejar Mas Agus yang ada di depan. Namun, Mas Agus tidak bisa dikejar. Sesampainya di rumah Mas Agus bertanya kepada Mas Kirman. "Dene kok suwemen?" tanya Mas Agus. "Iya kok, mau motornya mogok Mas," jawab Mas Kirman. "Mogok nendi?" tanya lagi Mas Agus. "Kae ning paplingan," jawab Mas Kirman sambil mengatur napas. Mas Agus cuma senyum saja. "Dene mereka guyu Mas." "Lah, nyong sih pernah sih kayak kowe. Nyong sih parah men, sampai ngeboceng memedi." "Yang bener Mas." "Ya wis, angger ora percaya sih," jawab Mas Kirman sambil ketawa. Itulah cerita horor yang dialami oleh Mas Kirman. Semoga kita tidak mengalami hal-hal yang dialami Mas Kirman atau kisah-kisah yang sudah narasumber ceritakan kepada kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.